Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pembangunan jembatan layang atau flyover Sitinjau Lauik dimulai pada tahun 2023 mendatang. Optimisme ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Mahyaldi usai menggelar rapat koordinasi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik bersama 11 dirjen dari 8 kementerian di Jakarta. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk bisa benar-benar memulai pembangunan flyover Sitinjau Lauik itu. Salah satunya soal izin penggunaan kawasan hutan, katanya melalui keterangan tertulis beberapa waktu yang lalu. Mahyaldi menjelaskan seiring terus mengupayakan persoalan itu, kini rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik telah masuk dalam 35 proyek prioritas nasional. Menurutnya pembangunan flyover Sitinjau Lauik merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, karena di kawasan itu menjadi daerah rawan terjadi kecelakaan. Buktinya dalam periode tahun 2016 sampai tahun 2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang. Kecelakaan itu terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit, ujarnya. Selain itu Mahyaldi menyebutkan di Sitinjau Lauik hampir setiap hari kendaraan berat terjadi kegagalan mendaki karena tanjakan terjal dan panjang radius tikungan serta tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam. Bahkan kendaraan bermotor sering lepas kendali, out of control, terutama angkutan berat, truk dan bus. Demi meningkatkan kenyamanan dan kelancaran transportasi nasional yang merupakan jalur utama logistik menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dengan wilayah Sumbar, Riau dan Jambi yang akan berdampak meningkatkan aksesibilitas jalan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar, jelasnya. Gubernur lebih lanjut mengatakan, Sitinjau Lauik merupakan bagian jalan lintas Sumatera bagian tengah sebagai lalu lintas utama bagi kendaraan barang maupun penumpang, yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional. Semenjak tahun 2013, alhamdulillah Pemprov Sumbar sudah melakukan langkah-langkah untuk membuat FS, kemudian di tahun 2015 oleh Balai Jalan, kemudian juga sudah punya AMDAL tahun 2019. Dengan panjang 2,6 km kebutuhan anggaran 1,1 triliun, ungkapnya. Mahyaldi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumbar barometernya adalah Kota Padang. Ketika ekonomi Kota Padang terganggu maka Sumatera akan terganggu. Hal ini dikarenakan penduduk Kota Padang lebih kurang 1 juta dari 5,5 juta penduduk Sumbar, dan beberapa komoditi yang melalui jalur itu termasuk komoditas pertanian dan perkebunan CPO lewat dari Teluk Bayur untuk kebutuhan negara-negara di India, Pakistan dan beberapa negara lainnya, dan pada tahun 2021 dengan nilainya 7,4 triliun. Untuk itu dengan adanya pembahasan dengan kementerian terkait maka Mahyaldi optimistis pembangunan fisik flyover bisa dimulai tahun 2023 mendatang. Dikatakannya flyover itu akan dapat dan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Alhamdulillah dari rapat tersebut ada 11 dirjen yang hadir dari 8 kementerian dan insya Allah pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun flyover, sebutnya. Sementara itu, Kepala Bapeda Sumbar, Medi Iswandi, menjelaskan ada beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor, di antaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih di bawah 5 hektare. Untuk Panorama 1, luasnya kurang dari 5 hektar, yakni hanya 3,8 hektar, dan alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RT RW Kota Padang, ungkap Medi.